Tanggal 15 April, hari ke-106. Bacaan 1 Tawari pasal 1 sampai pasal 9. Leluhur Daud. Garis besar. Kitab Tawari ditulis dari sudut pandang para imam, bukan sekedar untuk mencatat sejarah, tetapi untuk menunjukkan bahwa di balik semua peristiwa, tangan Tuhan selalu bekerja. Banyak ahli percaya penulisnya adalah Ezra. Ia menyusun silsilah dari Adam hingga Daud dengan hati-hati, memperlihatkan garis keturunan yang bukan hanya penting secara biologis, tetapi juga secara rohani. Bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan. Dari merekalah datang Daud, seorang raja yang hatinya melekat pada Tuhan. Dan pada akhirnya, dari garis keturunan itu juga lahirlah Sang Mesias. Meskipun umat ini sempat jatuh, memberontak, dan diasingkan dari tanah perjanjian, rencana Allah tidak pernah gagal. Kitab ini menjadi sumber harapan bagi mereka yang sedang dalam pengasingan. Tuhan belum selesai dengan mereka. Renungan harian. Ada ungkapan yang menarik. Hormatilah ayah dan ibumu selalu, karena tanpa mereka, kamu mungkin akan menjadi orang yang berbeda. Itulah yang coba ditunjukkan penulis kitab Tawari lewat 9 pasal penuh silsilah. Mengapa begitu penting? Karena janji-janji Tuhan dalam Alkitab sering diberikan kepada seseorang beserta keturunannya. Seperti janji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 dan kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Jika keturunan dilupakan, maka warisan janji itu pun ikut hilang. Bagi mereka yang hidup dalam pengasingan dan merasa Tuhan jauh, mengingat asal-usul mereka adalah pengingat bahwa Tuhan tetap setia. Sebagai orang percaya, Anda pun punya garis keturunan rohani. Baca Galatia pasal 3 ayat 29, Galatia pasal 4 ayat 7, Titus pasal 3 ayat 7, Yakobus pasal 2 ayat 5, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dan temukan betapa kaya warisan Anda di dalam Kristus. Jangan coba buat anak Anda menjadi seperti Anda. Satu versi Anda saja sudah cukup. Pendalaman. Akhir dari kitab-kitab Ibrani. 1 Tawari pasal 1 ayat 1. Tahukah Anda bahwa dalam Alkitab, Ibrani 1 dan 2 Tawari dianggap sebagai satu kitab dan diletakkan di bagian paling akhir? Itulah sebabnya mengapa dalam Lukas pasal 11 ayat 51, Kristus berbicara tentang para martir mulai dari Habel, Kejadian pasal 4 ayat 8, hingga Zakaria, 2 Tawari pasal 24 ayat 21. Dia merujuk kepada semua martir dari awal hingga akhir, dari A sampai Z dalam kitab suci Ibrani. Baal dan rasa malu. 1 Tawari pasal 8 ayat 33. Baal sebenarnya bukanlah sebuah nama objek, melainkan sebuah gelar atau sebutan yang berarti tuan. Sebutan ini digunakan untuk menggambarkan pemilik rumah, tanah, atau ternak. Pada zaman hakim-hakim, banyak orang menggunakan sebutan ini untuk merujuk kepada Tuhan. Dan sebutan ini muncul dalam banyak nama individu,
seperti yang terlihat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Namun, Baal juga merupakan nama dewa laki-laki Kanaan. Para ahli Taurat sering menemukan penggunaan Baal dalam nama-nama pribadi yang sangat tidak menyenangkan, sehingga mereka mengganti kata Baal dengan Boshet, yang berarti malu. Itulah mengapa penulis 2 Samuel mengganti nama Isi-Boshet dengan Eshi-Baal. 1 Tawari pasal 8 ayat 33. Lihat juga 2 Samuel pasal 2 ayat 8. Dan nama Mephiboset menjadi Meri-Baal. 1 Tawari pasal 8 ayat 34. Lihat 2 Samuel pasal 9 ayat 6. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.